Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Amerda Afrilianti dari kelas HSG dengan NIM 102200138. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaku dagang. Yang pertama, kewajiban pembuktian bagi pelaku dagang dan wajib daftar perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28, pengertian pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Pembukuan bagi perusahaan diatur dalam Undang-Undang Pasal 6 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi, setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, ia pun tentang keadaan kekayaan dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan kebutuhan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya. Selanjutnya, legalitas usaha atau lembaga perizinan, SIUP, SIUI, SITU, HO, AMDAL, dan lain-lain. Yang pertama, legalitas usaha. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Selanjutnya, lembaga perizinan. Berikut merupakan beberapa lembaga perizinan usaha dan penjelasannya. Yang pertama itu surat izin tempat usaha atau SITU, yang kedua surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan lain-lain. Selanjutnya, rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Beberapa faktor yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu informasi yang mendapat perlindungan sebagai rahasia dagang, antara lain yaitu yang pertama, sejauh mana informasi tersebut diketahui oleh orang-orang yang di luar perusahaannya. Yang kedua, sejauh mana informasi tersebut diketahui oleh karyawan yang bekerja di dalam perusahaannya. Yang ketiga, upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan untuk melindungi kerahasiaan informasi yang dimilikinya. Yang keempat, seberapa besar nilai dari informasi tersebut bagi dirinya dan bagi para pesaingnya. Dan yang terakhir, tingkat kesulitan atau kemudahan untuk menduplikasikan atau mendapatkan informasi yang sama oleh pihak lain. Materi yang selanjutnya yaitu pekerjaan dan perusahaan. Kerja yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu yang menghasilkan alat pemenuhan kebutuhan yang ada seperti barang atau jasa dan memperoleh bayaran atau upah. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintahan, ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintahan, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Yang terakhir, perantara perdagangan dan para pembantu dalam perdagangan atau perusahaan. Pengusaha dalam menjalankan perusahaan akan selalu dibantu pihak lain yang disebut perantara dagang, yaitu pihak yang bertugas menghubungkan kepentingan produsen kepada konsumen. Perantara dagang dimaksud ada yang bertugas di dalam perusahaan, seperti pelayan toko dan lain-lain. Tugas pokok dan fungsi bidang perdagangan yaitu yang pertama, perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, yang kedua, pengordinasian pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan, dan yang ketiga, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan. Sekian dulu presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya materinya bisa dilihat dari artikel yang saya buat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.